warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Balik lagi di sini bersama Bapak Ramdan. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, hendaknya kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diserap oleh kalian semua dan bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan menjadi ibadah juga ke depannya. Sekarang kita mau belajar apa ya? Tema kali ini masih ingat gak tema berapa? Tema 8, tentang lingkungan sahabat kita. Dan subtemanya adalah subtema 2, tentang perubahan lingkungan. Nah, masih ingat gak? Minggu sebelumnya atau pekan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi dalam IPS-nya. Terus tentang siklus air dalam muatan IPA-nya. Kita sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mempunyai tebak-tebakan. Tebak-tebakannya seperti ini. Kenapa ayam bangunnya pagi? Kalian tulis di komen ya kalau tahu jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran intinya, di mana kita akan mempelajari tentang apa dulu? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang sebelumnya kita pelajari tentang apa coba? Tentang pelaku ekonomi. Kita lihat di slide berikut ini. Nah, kalian boleh lihat di slide ini bahwa slide ini menjelaskan tentang peta konsep. Peta konsep tentang pelaku ekonomi. Yang pertama ada produsen. Yang kedua ada distribusi. Atau distributor. Nah, yang ketiga ada konsumen. Nah, apa sih fungsi dari ketiga tokoh tersebut menurut kalian? Nah, yang pertama, produsen. Produsen itu mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Pak produsen itu? Apa sih Pak distributor itu? Apa sih Pak konsumen itu? Nah, produsen adalah seseorang yang memproduksi. Dari kata produsennya juga produk, memproduksi barang. Distributor itu mendistribusi atau menyalurkan. Dan yang ketiga, konsumen, yaitu mengkonsumsi, yaitu memakai, atau kalau makanan memakan, kalau pakaian menggunakan. Nah, itu adalah pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya kita ke peta konsep kedua, menindaklanjuti tentang kegiatan ekonomi. Tadi kan belajar tentang pelaku ekonomi. Yang selanjutnya tentang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh konsumen yang memakai, menggunakan. Itu apa saja sih? Kita lihat di peta konsep kedua. Nah, di sini yang pertama itu ada kebutuhan primer. Kedua ada kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Apa sih ketiga kebutuhan itu? Mungkin kalian bertanya-tanya, kata primer, sekunder, dan tersier itu masih asing gitu di telinga kalian. Nah, yang pertama tentang primer, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita itu apa? Menggunakan pakaian. Selain itu, makan, minum. Nah, itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok dalam kegiatan ekonomi ini. Nah, sekarang kebutuhan yang kedua tadi ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang menunjang untuk kebutuhan primer. Dimana kalian kalau udah ada pakaian, udah ada makanan, kalian pasti misalkan nasi perlu apa? Perlu lauknya yang enak. Nah, itu kebutuhan sekunder. Pakaian tadinya yang biasa-biasa aja menjadi pakaian yang luar biasa, misalkan yang mereknya mahal. Nah, itu sebuah kebutuhan sekunder. Itu kebutuhan ya pertengahan lah, tidak terlalu pokok, tidak terlalu tidak dibutuhkan, tapi tetap dibutuhkan gitu. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tersier.
Nah, kebutuhan tersier ini yaitu kebutuhan yang setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, baru boleh kita melakukan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini seperti apa? Seperti kita punya mobil, misalnya udah punya rumah, tapi pengen menggunakan mobil, ya berarti kita harus membeli mobil. Nah, itu contoh dari kebutuhan tersier sendiri. Nah, sekarang Bapak mempunyai tugas buat kalian, yaitu tugas tentang coba kalian di rumah membuat peta konsep barang apa yang akan kalian produksi. Terus coba kalian bikin peta konsepnya, mau disalurkan kemana, siapa pelaku produsennya, siapa distributornya, siapa konsumennya. Nah, kalian tinggal bentuk dengan peta konsep yang seperti Bapak gunakan ini. Nah, nanti kalian tinggal share ke Bapak sendiri gitu. Nah, selain itu, dalam kegiatan ekonomi, Bapak mempunyai kasus nih yang sedang hangat-hangat saat ini. Nah, perekonomian Indonesia ini sedang mengalami penurunan karena adanya virus corona. Nah, karena adanya virus corona ini, kegiatan ekonomi merosot. Nah, yang menyebabkan bahan pangan jadi mahal, bahan-bahan yang lain naik menjadi mahal. Nah, selain itu, pelaku ekonomi juga terancam kena virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih cara kita agar tidak tertular virus ini dan kegiatan ekonomi kita tetap terjaga gitu? Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan. Nah, salah satunya itu kan menjaga kesehatan, dan kesehatan ini harus ditunjang dengan apa? Makan makanan yang mendukung untuk menyehatkan tubuh. Selain itu, minum air mineral secukupnya. Nah, membahas tentang air. Nah, tadi kan membahas tentang air yang dibutuhkan oleh manusia. Kenapa sih air di bumi gak pernah habis? Karena adanya siklus daur air. Jadi ada siklus hidrologi yang membuat perputaran air di bumi selalu stabil. Nah, tadi jika kita mengingat lagi proses siklus air atau siklus hidrologi, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh air, dari penguapan menjadi turunnya hujan lagi. Nah, proses itu apa saja sih? Yang pertama, ada evaporasi. Evaporasi itu apa sih? Coba ingat-ingat lagi sama kalian. Minggu kemarin kita udah belajar tentang siklus air ini. Nah, evaporasi itu adalah penguapan dari air laut menjadi uap air. Nah, proses yang kedua adanya transpirasi. Sama ini, penguapan. Tapi bedanya dengan evaporasi itu penguapannya, kalau transpirasi ini penguapan dari tumbuhan, yaitu dari pohon-pohon yang ada di bumi ini. Nah, yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi ini apa? Yaitu pengembunan, yaitu proses suatu perubahan wujud benda kepada perubahan wujud benda yang lebih padat. Nah, tadi dari uap air membentuk jentik-jentik es. Nah, itu tuh proses kondensasi, dari uap air menjadi yang lebih padat, menjadi jentik-jentik es dan menjadi sebuah awan. Nah, yang selanjutnya ada presipitasi, yaitu jatuhnya air hujan. Setelah adanya awan, awan berkumpul menjadi banyak. Nah, disitulah awan tidak sanggup lagi menahan air, dan akhirnya air diturunkan melalui proses presipitasi, yaitu turunnya air hujan. Nah, yang terakhir ada proses infiltrasi, di mana proses ini adalah jatuhnya air hujan itu menyebabkan jatuh ke tanah kan. Nah, dari tanah itu, tanah menyerap air-air. Nah, itu yang disebut proses infiltrasi, penyerapan ke dalam tanah. Nah, mungkin
Bapak hanya mengulang proses siklus air sekilas saja, karena minggu kemarin kita udah belajar kan tentang proses siklus air ini. Nah, setelah kalian diingatkan lagi oleh Bapak mempunyai sesuatu yang harus kalian amati selama beberapa menit. Apa itu? Nah, coba kita tunggu beberapa detik untuk di meja ini. Oh, ini apa ya? Apa sih yang Bapak munculkan pada saat ini? Nah, pasti kalian menebak ini adalah akuarium yang biasa. Padahal ini bukan akuarium yang diisinya ikan loh, tapi ini adalah akuarium yang Bapak modifikasi untuk menjadi biorama siklus air. Nah, biorama itu apa sih? Nah, ini biorama itu seperti ini, yaitu seperti miniatur proses terjadinya siklus air. Nah, tadi di sini kan nih ada evaporasi, presipitasi, dan lain-lain. Kalian sekarang ditugaskan untuk melakukan pengamatan apa yang Bapak demonstrasikan dengan media ini, dengan media biorama akuarium ini. Sebelumnya kita nyalakan dulu lampunya. Wow, lampunya menyala ya. Nah, ini lampunya itu dianalogikan sebagai mataharinya. Matahari yang membuat air bisa. Nah, bisa apa? Coba kalian jawab aja sendiri ya. Bisa apa sih panasnya matahari untuk air di laut ini nih? Di sini ada air, di sini ada air. Diibaratkan ini adalah air laut. Di sini itu diibaratkan air laut. Dan di sini ini adalah daratan. Nih, di sini ada terlihat lapisan tanahnya. Nah, di sini ada hewan, ada manusia yang sedang mancing, dan ada pohon juga. Nah, pohon tadi, proses pohon itu apa? Nah, boleh kita silahkan amati selama beberapa menit. Apa yang terjadi dari pemanasan matahari ini untuk proses siklus air ini. Diibaratkan ini adalah siang hari yang panas terik dengan matahari yang besar. Amati ya. A few moments later. Nah, ini setelah 10 menit biorama ini didiamkan dengan lampu menyala. Nah, kan tadi lampu itu diibaratkan sebagai matahari. Nah, apa sih yang terjadi dari biorama akuarium ini? Wah, bioramanya terlihat tidak jelas. Kenapa bisa tidak jelas? Terhalang embun. Nah, kenapa bisa ada embun? Nah, yang kalian laporkan itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian, yang kalian tanya-tanya, kenapa sih bisa begini? Kenapa sih bisa begini? Kalau bisa disimpulkan dari demonstrasi ini, apa sih? Yang pertama, air bisa terangkat ke atas karena ada proses penguapan, karena lampu yang di dalam biorama ini sangat panas jika didiamkan selama 10 menit, apalagi 1 jam, apalagi berjam-jam. Nah, yang menyebabkan air di bawah pun menjadi panas juga dan menguap, dan terjadilah embun dan terjadilah kondensasi. Yang tadinya uap air menjadi bintik-bintik banyak, dan nanti akan menjadi air hujan turun ke bawah jika kita diamkan selama berjam-jam. Air tidak bisa tertampung di atas, di lapisan atas. Kita dekatkan ya kameranya ke lapisan atas. Apa yang terjadi? Nah, terlihat kan ada bintik-bintik air. Itu diibaratkan atau dianalogikan sebagai awan di lapisan
atmosfer. Mungkin cukup. Sekarang tadi kan udah laporan. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya akuariumnya atau diorama akuariumnya kita hilangkan dulu sejenak. Ya, lampunya matikan dulu. Oke. Sekarang akuariumnya dihilangkan. Nah, sudah hilang akuarium dioramanya. Nah, dari tadi kita belajar apa aja sih? Kalian bisa menyimpulkan nggak di rumah bahwa kita belajar banyak hari ini? Tadi belajar apa? Kegiatan ekonomi, di mana ada produsen, ada konsumen, ada distributor. Lalu kita belajar tentang kebutuhan pokok dan belajar tentang siklus air, dan kita praktek demonstrasi diorama akuarium siklus air. Dan kalian tadi sudah bisa melaporkan sendiri apa aja yang terjadi dalam proses simulasi siklus air atau siklus hidrologi. Mungkin dicukupkan sekian pembelajaran kali ini. Nah, karena ini berbasis online, jadi kita nggak ada ulangan harian. Nah, sekarang kita tutup aja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran selesai. Nah, semoga ilmu yang Bapak sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian bisa mempelajarinya lagi lebih dalam dan tidak cukup puas dengan apa yang Bapak sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ujian PVL bisa saya jalani dengan baik meskipun belum bisa maksimal. Saya hanya bisa berterima kasih kepada Ibu Yona Wahyuningsih dan Bapak Kuswanto sebagai pembimbing pengenalan praktek lapangan satuan pendidikan di UPI ini dan program PGSD. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Cucu sebagai guru pamong saya selama di SD IT Insan Teladan, yang sudah banyak mensupport dan mendukung, bahkan memberi masukan jika saya masih banyak kekurangan. Pokoknya pengalaman berharga. Terima kasih.